akan saya tanyakan Pak terkait dengan umur ideal puyuh Pajajaran bertelur. Itu idealnya umur berapa dan faktor apa yang mempengaruhi puyuh itu bisa cepat bertelur kah, apa bisa lambat bertelur ya, seperti itu? Ya, umur ideal bertelur tadi sudah disampaikan di 6 minggu ya. Kalaulah pemeliharaan di periode grower kita berikan pakan secara berlebihan, sebetulnya memang bisa bertelur di umur 5 minggu. Katakan 35 hari, 36 hari, tapi itu kurang baik dampaknya terhadap produksi. Jadi harapannya tetap yang diharapkan paling cepat umur 39 atau 40 hari puyuh ini bisa bertelur, mulai awal bertelur. Kemudian faktor apa yang bisa menentukan produksi pada saat pemeliharaan di fase produksi? Ini berangkat memang dari pemeliharaan periode starter dan grower. Ya. Jadi di periode starter itu merupakan fase kritis pemeliharaan unggas petelur ya. Kalau di sana kurang baik pemeliharaannya, bisa terjadi kematian yang banyak, bahkan pertumbuhannya juga menjadi tidak normal ya. Jadi harapannya memang faktor-faktor ini harus kita perhatikan, terutama pemeliharaan suhu ya. Kemudian juga biasanya yang paling banyak terjadi kematian itu akibat dari pemberian air gitu ya, pemberian air yang kurang tepat gitu ya. Karena kan puyuh ini ukurannya sangat kecil. Kalau misalkan umur sehari sampai 1 minggu ini kita tidak melakukan penambahan seperti di tempat minumnya ya, kerikil, batu-batu kecil supaya si puyuh ini tidak nyemplung ke tempat minumnya. Ini itu yang menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh peternak. Oke, jadi sahabat berkah, untuk umur ideal bertelur tetap di 6 minggu atau bisa juga di 5 minggu Pak ya, ketika proses manajemen di awalnya, fase starter dan juga growernya itu baik. Oke, poin penting berikutnya adalah terkait tentang reproduksi. Mungkin dalam proses pembentukan telur itu saluran yang penting itu kan saluran reproduksi ya Pak ya. Nah mungkin di sini mohon dijelaskan untuk bagaimana proses pembentukan saluran reproduksi di puyuh Pajajaran. Ya. Proses pembentukan saluran reproduksi itu harus ditunjang dengan frame size ya, ukuran tubuhnya. Jadi tadi bobot standar untuk mencapai awal bertelur itu minimal di 170 gram, sehingga ini akan menunjang di dalam proses pembentukan telurnya. Nah biasanya mulai terbentuk saluran reproduksi itu pada puyuh di umur 5 minggu. Jadi 6 minggu itu sudah mulai menghasilkan telur ya. Oke, berarti mulai pembentukannya di umur 5 minggu dan di 6 minggu itu udah bisa bertelur ya Pak ya. Nah, ketika umur 5 minggu itu harus adakah treatment yang ditambahkan atau dilakukan agar proses pembentukannya, atau mungkin ini mempengaruhi nggak untuk masa periodenya akan lebih panjang gitu ketika di umur 5 minggu ini kita treatment sesuatu gitu Pak? Tentunya untuk membentuk telur kan diperlukan kandungan nutrien, dalam hal ini kalsium yang cukup ya selain protein. Makanya di umur 5 minggu ini kita harus mulai melakukan pergantian pakan ya, untuk pakan pre-layer atau pakan masuk ke pakan produksi. Dan termasuk perubahan psikologis juga ya. Secara fisiologis alat reproduksi ini tentunya dalam pembentukan hormon untuk menunjang produksi telur, sehingga di situ juga kadang sensitif ya terhadap perubahan fisiologis tadi gitu ya. Jadi kita harus berikan suplemen, kita harus pastikan bahwa puyuh dalam kondisi yang sehat gitu ya. Jangan sampai lingkungannya menunjang untuk puyuh itu menjadi sakit gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Oke, berarti ketika umur 5 minggu tadi kita langsung ganti pakannya Pak ya, yang sudah banyak mengandung kalsium lebih banyak dari pakan starter yang sebelumnya gitu mungkin. Nah, untuk menjaga agar saluran reproduksinya baik sampai periode akhir itu harus ada tambahan vitamin kah atau seperti apa Pak? Ya, kalau di dalam ransumnya sebetulnya sudah memenuhi ya untuk kebutuhan pemenuhan nutrien untuk fase bertelur, tapi akan lebih bagus lagi kalau ada kekurangan-kekurangan. Kadang kan ada yang tercecer gitu ya, pakan itu yang tercecer, kemudian feed intake-nya tidak terpenuhi. Nah, salah satu nutrien yang bisa kita berikan bisa melalui feed suplemen yang diberikan melalui air minum. Ya. Jadi untuk menjaga kestabilan atau kesehatan dari saluran reproduksi ini tentu akan berjalan lurus dengan tingkat produksinya seperti itu. Jadi tetap harus diberikan suplemen, baik itu vitamin,
melalui tempat minum agar saluran reproduksinya itu tetap terjaga dan sehat sampai akhir produksi. Pertanyaan berikutnya tentang seberapa banyak Pak sebetulnya jumlah sel telur yang sudah ada di dalam saluran reproduksi puyuh itu sendiri, karena itu kan mempengaruhi berapa banyak telur yang akan dihasilkan oleh puyuh itu sendiri ya Pak ya? Ya, baik, ini menjadi sebuah kelebihan bagi puyuh ya, khususnya sebagai puyuh petelur. Dia memiliki sel telur tidak kurang dari 3.000 sampai 4.000 butir ya di dalam tubuh induk puyuh ini. Dan yang akan menjadi telur memang kurang lebih sekitar 10%, antara 300 sampai 400 butir. Ini menjadi sebuah kelebihan, tidak ada sifat mengerang. Kalau unggas yang memiliki sifat mengerang seperti unggas lokal yang lainnya, biasanya dalam 1 tahun hanya 120 butir gitu, jadi sangat sedikit. Nah ini puyuh luar biasa, cukup banyak produksinya. Oke, berarti 3.000 sampai 4.000 butir bakal telur yang udah ada di dalam saluran reproduksi, dan hanya 10% ya Pak ya yang bisa dikeluarkan. Sebetulnya bisa lebih dari 10% nggak Pak, atau harus gimana? Ya pada saat puncak produksi ya, kadang muncul yang double yolk ya. Jadi telur yang harusnya mungkin 12 gram, kemudian ini sampai 15 gram, 17 gram, itu terjadi ovulasi bersamaan. Sehingga dibentuk dalam satu telur. Karena proses pembentukan telur itu kan memerlukan waktu yang cukup lama ya, bisa sampai 25 jam, 24 jam setengah paling cepat. Apalagi di puyuh itu kan ada proses pewarnaan ya, pigmentasi. Dan ini yang nggak bisa dalam sehari itu terbentuk dua butir telur. Jadi kalaupun ada yang diopulasikan 2 yolk ya, 2 sel telur, itu dibentuk dalam 1 butir telur, sehingga keluarnya telur yang ukurannya besar, jumbo ya, seperti itu. Oke, sebenarnya tadi sudah dijelaskan tentang berapa banyak jumlah sel telur yang ada di dalam saluran reproduksi puyuh. Berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana dan berapa lamakah proses pembentukan telur puyuh? Itu, Pak. Baik, proses pembentukan telur diawali dari proses pelepasan sel telur ya, dari ovarium. Kemudian nanti akan ditangkap oleh opida, terutama di bagian depan, di anterior itu ada yang disebut dengan infundibulum. Untuk telur konsumsi tidak terjadi pembuahan, tapi kalau untuk puyuh yang pembibitan, di sana akan terjadi proses fertilisasi. Jadi sel telur, sel jantan akan membuahi sel telur tadi, kemudian nanti berikutnya akan terjadi penambahan albumin ya di dalam magnet. Dan selanjutnya di isthmus itu akan dibentuk inner dan outer cell membran ya, termasuk nanti pembentukan yang paling lama 20 sampai 21 jam itu terjadi di uterus atau di sel gland. Nah, setelah proses pembentukan telur ini sempurna ya, masih berwarna putih. Nah, proses terakhir dari proses pembentukan telur puyuh itu adalah proses pigmentasi, di mana di sana akan ada 2 pigmen, biliverdin dan oporfirin, yang menyebabkan puyuh telur puyuh ini berbeda dengan puyuh telur ternak yang lainnya gitu ya, unggas yang lain. Jadi dia berwarna lurik dengan pola warna yang macam-macam gitu ya, sangat unik sekali. Seperti itu. Oke. Kalau untuk waktu pembentukannya dari awal sampai dikeluarkan dari kloaka itu berapa jam, Pak? Ya, kurang lebih sekitar 24 jam setengah sampai 25 jam setengah. Jadi memang tidak persis 24 jam ya. Kalau misalkan hari ini bertelur, rata-rata puyuh itu bertelur di sore hari ya. Jam 3, besoknya bisa jadi bertelur antara jam 3.30 atau jam 4 sore. Seperti itu. Berarti kurang lebih 23-24 jam ya Pak ya? 24 jam setengah sampai 25 jam ya. Oke, berarti kurang lebih 24 jam setengah sampai 25 jam itu proses pembentukan telur puyuh dari awal ketika ovulasi sampai dikeluarkan dari kloaka gitu Pak ya. Nah sebetulnya tadi Bapak pun sudah menjelaskan bisa maju antara 1-2 jam ya. Kira-kira faktor apa ketika puyuh itu bisa bertelur lebih cepat? Oh iya. Dari waktu kalau tadi yang mundur ya, maksudnya mundur ya tadi. Kalau misalkan terjadi ada sesuatu hal ya, misalkan ada petir atau ada yang menyebabkan stres ya, misalkan vaksinasi, pindah kandang dan sebagainya. Nah ini bisa menyebabkan bertelur lebih cepat dengan warna kerabang yang masih putih gitu ya. Jadi belum terjadi pigmentasi warnanya, kemudian telur ini dikeluarkan seperti itu. Atau bahkan ada yang sampai masih lembek gitu ya. Jadi itu juga bisa salah satunya akibat stres yang ditimbulkan di lingkungan kandang.
Oke, berarti akibat faktor lingkungan yang mengganggu proses hormon mungkin Pak ya, proses hormon yang ada di dalam pigmentasi ya, pigmentasi, jadi telurnya bisa keluar lebih cepat. Oke, berikutnya tentang telur puyuh. Telur puyuh unik ya Pak, kalau kita lihat itu dibandingkan dengan telur ayam, itu dimana pada kerabangnya itu terbentuk batik atau corak gitu ya. Nah mungkin di sini Bapak mohon dijelaskan bagaimana proses pembentukan pigmen atau batik yang terpola di dalam telur itu, dan apakah selama masa produksinya itu polanya berbeda ataukah sama Pak? Baik, ini yang jadi satu kelebihan ya bagi telur puyuh gitu ya. Mungkin ini bentuk penyamaran di alamnya untuk menghindari dari predator ya. Sehingga diciptakan kelebihan bagi ternak puyuh untuk membentuk pigmentasi tadi. Nah kalau kita amati dalam proses pembentukan pigmen di sel gland atau uterus, dua pigmen ini akan memberikan pengaruh dalam proses pembentukan pola warna yang berbeda antara satu jenis puyuh dengan jenis puyuh yang lainnya. Tapi kalau kita amati, saya pernah mengamati menggunakan kandang individu, pola warna pada jenis satu ekor puyuh ini antara hari ini dengan hari berikutnya itu hampir relatif sama. Jadi cetakan yang sama menghasilkan pola warna atau lurik yang sama. Seperti itu. Jadi pola atau perbatikan yang terbentuk di telur puyuh itu merupakan salah satu bentuk penyamaran puyuh ketika berada di alam liar. Dan terkait dengan polanya, apakah sama dari hari ke hari? Bapak sudah melakukan penelitian gitu, jadi sama, satu puyuh membentukkan pola puyuh yang relatif sama dari hari ke harinya, seperti itu. Oke, di lapangan mungkin sering terjadi ada telur puyuh yang terbentuk kapur gitu, ada kapur di permukaan kerabangnya. Nah itu apakah salah satu kekurangan atau adakah proses yang tidak sempurna gitu sehingga terjadi seperti itu Pak? Iya, bisa jadi proses itu terjadi akibat kekurangan kalsium di dalam ransum ya, sehingga yang terjadi proses pengapurannya tidak sempurna. Jadi masih kasar gitu ya, kapurnya itu masih terlihat, atau bisa jadi juga akibat abnormalitas yang ditimbulkan akibat puyuhnya usianya sudah mulai tua. Nah ini sebetulnya bisa diantisipasi ya dengan pemberian kalsium yang cukup di dalam ransum. Karena proses pembentukan telur yang sempurna setelah pigmentasi tadi di akhir adalah proses penutupan selaput kutikal ya, sehingga pori-pori telur itu betul-betul tertutup oleh selaput kutikal tadi. Oke, berarti selaput kapur atau tepung, kadang-kadang ketika kita ambil telurnya, kita gosok itu ada terlihat kapurnya, berarti itu mungkin salah satu dari faktornya kurang kalsium ya pakannya Pak ya? Iya. Atau abnormalitas tadi gitu ya, dari saluran reproduksinya yang kemudian sudah tidak berfungsi dengan baik. Oke, Sobat Berkah, jadi tadi penjelasannya terkait tentang kapur yang ada di selaput kerabang telur puyuh. Ini Pak, mungkin seperti yang Sofi tahu dan Sofi pelajari itu dalam keilmuan peternakan 30% itu bibit ya Pak ya, dan 70%-nya itu adalah manajemen. Nah tentu ini pakan pun merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi produksi telur ini sendiri. Nah di sini yang akan saya tanyakan itu tentang kebutuhan nutrisinya Pak, dan kecukupan untuk puyuh petelur itu seperti apa? Ya, untuk puyuh yang sedang berproduksi dia memerlukan minimal protein di 21%. Kemudian energinya ya, tidak kurang dari 2.700 kilokalori per kilogram. Dan tadi yang perlu juga diperhatikan kebutuhan kalsium, selain juga kebutuhan nutrien-nutrien yang mikronya, ya, apakah itu asam amino, ya, kemudian juga vitamin, ya, vitamin A, vitamin D, vitamin E itu juga sangat berpengaruh walaupun jumlahnya sangat kecil. Ya. Jadi memang keseimbangan nutrien yang ada di dalam ransum itu harus kita perhatikan untuk mendapatkan produksi yang optimum. Terlebih puyuh itu kan konsumsinya sedikit ya, hanya 23%, 2 gram, 22 gram, antara 20 sampai 23 gram tergantung pada ukuran bobot tubuhnya. Tapi yang jelas dalam jumlah yang sedikit itu artinya nilai nutrien dari ransumnya harus betul-betul
tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan unggas yang lain, karena tadi jumlah konsumsinya. Oke, berarti kalau tadi Bapak sampaikan itu nilai proteinnya di 22% ya Pak ya? Berbeda dengan ayam layer yang hanya ya, kalau di layer mungkin bisa hanya di 17 dan 18. Nah itu kenapa Pak? Apakah ada faktor yang mempengaruhi kenapa nilai protein di puyuh itu lebih tinggi? Ya, tadi salah satunya karena jumlah konsumsi ransumnya yang sedikit. Sementara kan kebutuhan nutrien untuk produksi telur itu kan berarti untuk kebutuhan telur berapa gram proteinnya, kemudian nanti ada perhitungannya untuk maintenance berapa, untuk kebutuhan bulu, pertumbuhan dan sebagainya itu juga ada ya. Jadi kebutuhan itu bisa kita hitung. Tadi feed intake untuk puyuh itu minimal kita harus penuhi di angka 20-23 gram. Oke, sebetulnya jadi untuk kebutuhan nutrisinya itu harus terpenuhi dan harus seimbang ya agar produksinya bisa maksimal gitu. Tentu nilai proteinnya juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak lebih tinggi dibandingkan dengan protein unggas petelur lainnya gitu, karena feed intake yang dikonsumsi oleh puyuh itu cenderung sedikit gitu Pak ya dibandingkan dengan unggas petelur lainnya. Sedikit konsumsi ransumnya. Berikutnya tentang penyakit yang sering terjadi di puyuh itu apa aja dan pencegahannya itu seperti apa Pak? Ya. Sebetulnya jenis penyakit pada puyuh itu relatif lebih sedikit ya dibandingkan dengan, kalau saya bandingkan dengan ayam ras gitu ya. Tapi yang paling sering menyerang pada puyuh itu akibat lingkungan yang kurang baik ya, terutama amoniak ataupun bau yang ditimbulkan di kandang itu snot ya atau korizia. Nah, ini antisipasinya bagaimana sirkulasi udara di dalam kandang itu cukup baik, atau proses kebersihan di dalam kandang harus dilakukan dengan rutin sehingga bau ini tidak menimbulkan penyakit ya, khususnya penyakit pernapasan tadi, snot terhadap puyuh tersebut. Ya. Kalau untuk penyakit-penyakit lainnya selama kandangnya itu memenuhi syarat, artinya tidak ada unggas yang lain yang ada di situ, hanya puyuh saja gitu ya, tinggal komoditas, rasanya puyuh relatif lebih kuat. Lebih kuat ya Pak ya untuk imun tubuhnya. Nah jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan unggas lainnya kan kayak ada Gumboro, ada Ende gitu ya, untuk di puyuh sendiri itu tidak ya Pak ya? Tidak, ya. Hanya ada snot gitu ya, hanya ada snot ketika proses selama kita bisa mempertahankan manajemen yang baik ya Pak ya, kebersihannya, sanitasi kandangnya, biosecurity-nya itu bisa relatif lebih tahan. Tadi di awal Bapak sudah sampaikan bahwa masa produksi puyuh Pajajaran itu bisa mencapai 1,5 tahun atau 400 butir pada satu periodenya, pada satu siklus periodenya. Nah, bagaimana sih Pak cirinya bahwa kita tuh bisa menentukan ini puyuh sudah tidak produktif seperti itu Pak? Ya, baik, yang bisa kita lihat untuk performa puyuh yang sudah tidak berproduksi ya. Salah satunya misalkan kita bisa lihat dari bentuk pennya ya, kloakanya yang sudah mulai kering, kemudian ukuran tubuhnya juga biasanya semakin mengecil ya. Atau yang paling indikator yang paling mudah sebetulnya bisa juga kita lihat dari bagaimana keutuhan bulunya ya. Jadi rata-rata memang untuk unggas itu ketika dia terjadi molting ya, atau runtuh bulu, biasanya produksinya turun atau rendah. Tapi memang ini jadi satu keistimewaan pada puyuh. Pada saat molting kadang-kadang produksi telur masih ada yang masih cukup baik gitu ya. Ini mungkin jadi kelemahan, ini perlu dikaji lebih jauh bagaimana kelebihan puyuh ini, keistimewaan puyuh ini pada saat molting, tapi dia masih bisa bertelur gitu ya. Tapi secara umum tadi tanda-tanda yang bisa kita lihat, yang paling bisa kita raba dari mulai perutnya, kemudian pennya juga sudah mulai mengerut ya, mengecil gitu ya, berbeda dengan yang sedang berproduksi. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ciri dari puyuh yang sudah tidak produktif, mulai dari pen yang mulai mengecil dan bobotnya cenderung susut ya Pak ya. Ini faktor yang menyebabkan bobotnya jadi turun itu apa Pak? Ya, dari usia yang sudah mulai tua ya, kemudian biasanya dia juga mungkin dari aspek kesehatan sudah mulai tidak sehat, atau bisa jadi sehat tapi konsumsi ransumnya sedikit gitu ya, sehingga menyebabkan bobot badannya menjadi turun. Nah itu sebutkan penjelasannya tentang ciri puyuh yang sudah tidak produktif.
Oke, sahabat berkah, di sini terkait dengan produksi ada dua faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu genetik dan juga lingkungan. Nah, seperti yang saya pelajari di kampus itu 30% itu genetik dan 70%-nya itu lingkungan. Kalau genetik sudah jelas ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak gitu bahwa puyuh Pajajaran ini merupakan puyuh yang stabil gitu, kestabilan indukannya sudah terjaga dan tidak akan terjadi inbreeding di dalam final stocknya, berarti aman dong yang genetik ya. Berikutnya adalah tentang lingkungan Pak, mungkin bagaimana manajemen yang baik yang harus dilakukan di kandang agar produksinya bisa maksimal. Ya, faktor lingkungan ini kan cukup luas ya, di antaranya ada manajemen, ada pakan dan sebagainya. Jadi bagaimana pedoman pemeliharaan puyuh dengan baik ini kita laksanakan dari mulai kebutuhan nutrisinya atau nutriennya terpenuhi, dari mulai anak, darah sampai kepada yang produksi, termasuk juga aspek manajemen pemeliharaannya, perkandangannya, kemudian operator kandangnya, pemeliharanya, sumber daya manusianya, yang memeliharanya juga harus telaten ya, jangan sampai misalkan waktunya membersihkan kotoran kemudian ini didiamkan dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini yang harus diperhatikan sehingga keberhasilan usaha puyuh ini dari faktor breed, feed dan juga manajemen ini bisa seluruhnya diperhatikan, dan keberhasilan puyuh terutama dibuktikan dengan produksi yang baik, yang tinggi, ini bisa kita hasilkan. Seperti itu. Oke, jadi tadi ya poin pentingnya breeding, feeding dan juga manajemen harus dipastikan baik dalam proses perjalanannya agar produksi maksimal bisa tercapai. Oke, jadi kesimpulannya dalam proses produksi telur puyuh itu ada 3 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu breeding, feeding dan juga manajemen. Dimana breeding itu adalah proses pemilihan bibit yang baik gitu. Tentunya di sini puyuh Pajajaran sudah terbukti gitu ya, merupakan hasil persilangan dari bibit-bibit yang unggul seperti itu. Kemudian adalah feeding. Feeding yaitu proses pemberian makan mulai dari fase starter, grower dan juga layer yang harus diperhatikan dan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kemudian berikutnya adalah manajemen, di mana pada proses manajemen ini yang harus diperhatikan adalah kebersihan, mulai dari kebersihan kandang dan juga manajemen penggunaan tempat makan, tempat minum dan juga kandang yang baik itu harus disesuaikan dengan standar. Nah, ketiga poin ini harus diperhatikan dan harus disesuaikan dengan standar bagaimana mestinya agar produksi dapat tercapai dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini Sofi dikasih kesempatan bisa berbincang langsung dengan Bapak. Kita mengupas-upas tentang puyuh Pajajaran mulai dari sejarahnya, manajemen pemeliharaannya sampai faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu teknis maupun non-teknisnya Pak ya. Mungkin dari Bapak ada pesan atau kesan yang disampaikan? Ya, baik, terima kasih Sofi atas kesempatannya. Menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami selaku peneliti puyuh Pajajaran bersama Pak Dr. Asep Anang, kemudian ada Pak Dr. Iwan Setiawan, termasuk ada Prof. Tuti juga ya, termasuk peneliti puyuh Pajajaran juga. Produk dari kampus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini menjadi salah satu kegiatan tridharma kami ya, dalam bentuk pengabdian masyarakat, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk dikembangkan sehingga masyarakat khususnya peternak puyuh bisa lebih baik, bisa menghasilkan produksi puyuh yang lebih baik dan bisa mensejahterakan khususnya bagi para peternak. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Endang. Oke, seperti tadi sudah disampaikan closing statement dari Pak Endang Suryana, pakar dari puyuh Pajajaran ya Pak ya. Sobat Berkah, jangan lupa terus ikuti dan tonton video kami di Berkah Chicken Official terkait tentang update terkini dari puyuh Pajajaran. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.